Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Ustazah harap anak-anakku dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya nak. Sebelum belajar, jangan lupa kalian selalu membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga dalam kita menuntut ilmu, kita belajar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita mengulas pelajaran pekan lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang makna ungkapan. Anak-anakku, masih ingatkah apa itu makna ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Kemarin, contoh ungkapan itu seperti yang pertama, kutu buku. Kutu buku adalah orang yang suka membaca buku. Kemudian, ringan tangan. Ringan tangan adalah orang yang suka menolong atau membantu. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis kalimat ungkapan. Ungkapan dapat dimuat dalam sebuah kalimat. Ungkapan membuat kalimat menjadi lebih menarik. Tujuan ungkapan sebenarnya dalam bahasa sehari-hari, ungkapan bisa saja muncul atau tidak sama sekali. Kadang ungkapan diucapkan untuk beberapa tujuan, seperti menegaskan, menyindir, memperhalus bahasa. Sedangkan dalam karya sastra, ungkapan bertujuan untuk memperindah bahasa. Selanjutnya, di sini ada contoh kalimat ungkapan, yaitu yang pertama, Lisa anak yang pandai, namun tetap rendah hati. Nah, di sini ada kata rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian, contoh yang kedua, setelah menjuarai lomba menyanyi, Gilang menjadi tinggi hati. Di dalam kalimat ini terdapat kata tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong, atau besar kepala juga berarti sombong. Jadi begitu ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang melengkapi percakapan rumpang. Pengertiannya, percakapan merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih. Contohnya seperti ketika anak-anak berbicara atau membicarakan sesuatu dengan teman sebangku. Dalam melengkapi percakapan rumpang, dengan membaca percakapan itu, kita juga harus memahami maksud percakapan itu. Nah, sekarang Ustazah punya contoh percakapan rumpang.
Ayo kita melengkapi percakapan rumpang berikut ini. Kak Doni, kamu sedang apa, Lisa? Lisa, aku sedang membaca novel, Kak. Putra Sematawayang itu artinya apa ya, Kak? Nah, di dalam percakapan Kak Doni ini terdapat kalimat yang kosong. Anak-anak bisa mengisi. Contohnya, putra sematawayang artinya anak satu-satunya yang disayangi atau dimanjakan. Anak-anak bisa menggunakan jawaban yang lain. Selanjutnya, Lisa. Oh, begitu ternyata. Pantas saja ia amat disayang. Sekarang kakak ingin bertanya padamu, Lisa. Tahukah kamu apa artinya darah biru? Darah biru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang merupakan keturunan bangsawan atau kerajaan. Anak-anak bisa memberikan jawaban yang lain ya, Kak Doni. Tepat sekali. Jadi anak-anak, dalam melengkapi kalimat rumpang, kita harus membaca percakapannya terlebih dahulu. Dan juga kita harus memahami maksud dari percakapan itu. Setelah itu, baru kita bisa menjawabnya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan belajar SDGT. Kita mempelajari tentang menentukan panjang pendek bunyi. Ayo simak video tentang panjang pendek bunyi pada lagu Ramah dan Sopan. Disimak dulu ya videonya. Hai adik-adikku yang hebat, bersama Kak Sinta di sini. Adik-adik, siapa di antara kalian yang suka menyanyi? Menyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan. Ayo belajar menyanyi bersama kakak.
Nah, baik, bagaimana videonya tentang panjang pendek bunyi tadi anak-anak? Sudah paham kan? Baik, selanjutnya kita mempelajari dinamika dalam lagu. Apakah dinamika itu? Dinamika merupakan tanda untuk memainkan volume nada secara nyaring atau lembut. Pendek dan panjangnya bunyi pada lagu membentuk irama. Rendah dan tingginya bunyi pada lagu membentuk melodi. Lemah dan kuatnya bunyi pada lagu membentuk dinamika. Lagu lebih merdu didengar karena adanya dinamika. Lagu pun menjadi lebih indah karena adanya dinamika. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran matematika. Kalian sudah belajar menghitung banyak benda dengan cara dikelompokkan. Sekarang kalian akan belajar cara membaca bilangan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membaca bilangan cacah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar soal berikut ini. Pada gambar terdapat penjumlahan kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan, yang hasilnya berjumlah 328. 328 digambarkan kubus satuan, yaitu pada gambar sebelah kiri terdapat 3 kubus ratusan atau 300. Kemudian pada gambar tengah terdapat 2 kubus puluhan atau 20. Kemudian pada gambar paling kanan ada 8 kubus satuan. Sehingga banyaknya kubus di situ ada 328 yang dibaca 328. Kemudian pada soal yang kedua, pada gambar tersebut terdapat penjumlahan kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan yang hasilnya berjumlah 447. 447 digambarkan kubus satuan, yaitu pada gambar sebelah kiri terdapat 4 kubus ratusan atau 400. Kemudian pada gambar tengah terdapat kubus puluhan yang berjumlah 4 kubus puluhan atau 40. Kemudian pada gambar paling kanan ada 7 kubus satuan. Sehingga banyaknya kubus di situ ada 447. 447 dibaca 447. Baik anak-anakku, agar lebih memahami materi, coba kita mengerjakan soal berikut ini. Ayo hubungkan banyak kubus dengan bilangan yang tepat. Nah, pada soal yang pertama, ini terdapat 3 kubus ratusan atau 300. Yang tengah terdapat kubus puluhan yang berjumlah 80. Kemudian yang paling kanan terdapat kubus satuan yang berjumlah 5.
Nah, coba nanti kalian hubungkan kubus pada bilangan yang tepat. Selanjutnya, baik anak-anakku, kita akan mempelajari membaca dan menulis lambang bilangan. Lambang bilangan tersusun dari angka-angka. Angka-angka penyusun bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba di sini Ustazah mempunyai contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, Lisa melihat Kak Doni membaca buku di meja belajar. Kak Doni membaca buku pada halaman 31. Lambang bilangan dari 31 yaitu 3 dan 1. Bila yang ditanya lambang bilangan, maka yang ditulis angka. Nama bilangan dari 31 adalah 31. Jadi, apabila anak-anak yang ditanyakan nama bilangan, maka kalian menulisnya menggunakan huruf. Bagaimana? Sudah paham kan? Bagus. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di samping. 30-an kita tulis angkanya 30. 1 satuan kita tulis angkanya 1. Jadi 30 ditambah 1 sama dengan 31. Yang menempati nilai angka puluhan adalah angka 3. Dan yang menempati nilai satuan adalah 1. Kesimpulannya adalah 31 terdiri atas 3 puluhan dan 1 satuan. Kemudian 31 sama dengan 3 puluhan ditambah 1 satuan. Kemudian 31 sama dengan 30 ditambah 1. Nah, di sini ada angka 31. Angka 3 di tempat puluhan. Angka 1 di tempat satuan. Sudah paham kan ya? Kemudian soal yang kedua. Ayah membaca buku di ruang tamu. Ayah membaca buku pada halaman 124. Lambang bilangan dari 124 yaitu 124. Mengingatkan lagi, apabila yang ditanyakan lambang bilangan, maka yang ditulis angka. Kemudian nama bilangan dari 124 yaitu 124. Jadi, apabila anak-anak yang ditanyakan nama bilangan, maka kalian menulisnya menggunakan huruf. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di samping. Nilai tempat 124 yaitu angka 1 sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan, dan angka 4 sebagai satuan.
seratusan, kita tulis angkanya 100. Kemudian 20-an kita tulis angkanya 20. Kemudian 1 kubus satuan yang jumlahnya ada 4, kita tulis angkanya 4. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 124. Kesimpulannya, 124 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 4 satuan. Kemudian 124 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 4 satuan. Dan 124 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. 124, angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Angka 2 di tengah puluhan nilainya 20. Angka 4 di tempat satuan nilainya 4. Begitu ya anak-anak? Sudah paham kan? Baik anak-anakku semuanya, ini di slide berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis ya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan tugasnya dikumpulkan ke ustazah ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari ustazah. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dan jangan lupa membaca Al-Quran. Cukup sekian. Apabila banyak salah ucap atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.